Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Andriani Maida dari Prodi Manajemen Pagi semester 2. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah Bapak Paujan berikan. Yang pertama, ada transaksi bengkel mobil Joni, cabang Cikampek, Karawang. Transaksi yang terjadi selama bulan April 2018. Pernyataan tersebut diminta: buatlah jurnal umum atas transaksi di atas, postinglah jurnal umum di atas ke dalam buku besar 4 kolom, dan susun neraca saldo per 30 April 2018. Yang pertama, kita membuat jurnal umum. Di sini ada transaksi bengkel mobil Joni, cabang Cikampek, Karawang pada periode bulan April 2018. Transaksi yang pertama, tanggal 1, sebagai investasi awal usahanya, Joni menginvestasikan uang tunai sebesar 120 juta, perlengkapan 5 juta, peralatan 50 juta, kendaraan 150 juta. Jadi di dalam jurnal umumnya, kas dicatat di debit sebesar 120 juta, perlengkapan bertambah dicatat di sisi debit sebesar 5 juta, peralatan bertambah dicatat di sisi debit sebesar 50 juta, kendaraan dicatat 150 juta di sisi debit, dan adanya modal dicatat di sisi kredit sebesar 325 juta. 325 juta ini didapatkan dari hasil penjumlahan dari kas, perlengkapan, peralatan, serta kendaraan. Lanjut ke tanggal 2, dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 10 juta. Jadi perlengkapan bertambah dicatat di sisi debit sebesar 1 juta, kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 10 juta. Lanjut tanggal 3, dibayar sewa untuk masa 1 tahun dicatat sebagai beban sewa sebesar 40 juta. Jadi sewa dibayar di muka bertambah sebesar 40 juta, kas berkurang dicatat di kredit sebesar 40 juta. Transaksi tanggal 5, dibayar asuransi untuk masa 10 tahun sebesar 1 juta dan dicatat dengan asas neraca. Jadi beban asuransi bertambah 1 juta dicatat di debit, kas berkurang dicatat di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 7, diterima hasil jasa servis sebesar 15 juta. Kas bertambah 15 juta dicatat di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 15 juta. Tanggal 9, diterima 6 juta sebagai uang muka untuk memperbaiki mobil milik Tuan Jono. Jadi kas bertambah sebesar 6 juta dicatat di debit, pendapatan diterima di muka bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 6 juta. Tanggal 15, dibayar gaji karyawan untuk tengah bulan pertama sebesar 2.500.000. Jadi tanggal 15 itu ada beban gaji bertambah di sisi debit sebesar 2.500.000 dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 2.500.000. Tanggal 19, diselesaikan jasa servis mobil dan difakturkan kepada Harper Hotel Purwakarta sebesar 5 juta. Jadi piutang usaha bertambah 5 juta dicatat di sisi debit dan kas bertambah 5 juta dicatat di sisi kredit. Tanggal 20, dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta dari Jasutra Karawang. Nah, jadi perlengkapan bertambah sebesar 2 juta dicatat di sisi debit dan utang usaha bertambah 2 juta dicatat di sisi kredit. Tanggal 21, Joni mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadinya 1.500.000.
bertambah 1.500.000 dicatat di debit, dan kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 22 diterima perkas hasil jasa servis 11.500.000. Jadi kas pada pendapatan ya, kas bertambah di sisi debit 11.500.000, pendapatan jasa bertambah di sisi kredit sebesar 11.500.000. Tanggal 23 dibeli peralatan baru sebesar 15 juta, namun baru dibayar perkasnya 5 juta. Jadi peralatan bertambah 15 juta dicatat di sisi debit, utang usaha bertambah 10 juta dicatat di sisi kredit, kas berkurang 5 juta dicatat di sisi kredit. Tanggal 24 dibayar utang kepada Jasutra. Jadi utang usaha berkurang 2 juta dicatat di sisi debit, kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 2 juta. Lanjut, tanggal 25 diselesaikan jasa servis mobil Tuan Seno dan pembayaran dilakukan bulan depan sebesar 1 juta. Berarti tanggal 25 ya. Piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha bertambah 1 juta dicatat di sisi debit, pendapatan jasa bertambah 1 juta dicatat di sisi kredit. Lalu tanggal 26 diterima 50% pembayaran dari Herpra Hotel Purwakarta. Nah, dari transaksi ini kita lihat di tanggal 19 kan, di tanggal 19 itu sebesar 5 juta ya, sedangkan di tanggal 26 nya diterima 50%, jadi 50% dari 5 juta itu 2.500.000. Jadi tanggal 26 itu kas pada pendapatan jasa, kasnya bertambah 2.500.000, pendapatan jasa bertambah 2.500.000 dicatat di sisi kredit. Lalu kita ke tanggal 28 dibayar iklan untuk 5 kali terbit 2 juta kepada Cipta Grafika Karawang. Nah, jadi beban iklan pada kas, beban iklan bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta dicatat di sisi kredit. Lalu tanggal 29 perlengkapan yang tersedia saat ini 500.000, beban perlengkapan bertambah 500.000 dicatat di debit, perlengkapan bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 500.000. Tanggal 30 peralatan disusutkan 10% per bulan dari harga perolehannya. Nah, di sini tanggal 30 ya. Jadi beban penyusutan peralatan 6.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan 6.500.000. 6.500.000 ini dapat dari penjumlahan keseluruhan peralatan. Nah, kita lanjut ke tanggal 31. Dibayar gaji karyawan sebesar 2.500.000, yaitu beban gaji bertambah 2.500.000 dicatat di sisi debit, kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 2.500.000. Tanggal 31 biaya listrik, air dan telepon 1.500.000 yang dibayar bulan depan. Jadi tanggal 31 beban listrik, air dan telepon bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 1.500.000. Lanjut kita ke buku besar. Di sini saya mendapatkan 18 akun ya. Ada akun kas, total keseluruhannya 82 juta. Lalu
Yang kedua ada akun piutang usaha, total keseluruhannya 6 juta. Yang ketiga sewa dibayar di muka, totalnya 40 juta. Yang keempat ada perlengkapan, totalnya 16.500.000. Yang kelima ada peralatan, totalnya 65 juta. Yang keenam ada kendaraan, totalnya 150 juta. Yang ketujuh ada utang usaha, totalnya 10 juta. Yang kedelapan ada modal, totalnya 325 juta. Yang kesembilan ada Thrive, totalnya 1.500.000. Yang ke-10 ada pendapatan biasa, totalnya 30 juta. Yang ke-11 ada pendapatan diterima di muka, totalnya 6 juta. Yang ke-12 ada akumulasi penyusutan peralatan, totalnya 6.500.000. Yang ke-13 ada beban penyusutan peralatan, totalnya 6.500.000. Yang ke-14 ada beban perlengkapan, totalnya 500.000. Tanggal 15 ada beban gaji yang totalnya 5 juta. Yang ke-16 ada beban iklan, totalnya 2 juta. Yang ke-17 ada beban listrik, air, dan telepon, totalnya 1.500.000. Yang ke-18 ada beban asuransi yang totalnya 1 juta. Nah, dari jurnal umum kita memposting ke buku besar. Dari buku besar kita langsung dimasukkan ke neraca saldo. Nah, setelah kita memposting ke buku besar, kita langsung masukkan ke neraca saldo. Nah, di sini nama akunnya ada kas, dicatat di debit sebesar 82 juta, piutang usaha 6 juta, sewa dibayar di muka 40 juta, perlengkapan 16.500.000, peralatan 65 juta, kendaraan 150 juta, utang usaha dicatat di sisi kredit sebesar 10 juta, modal 325 juta, PRIP dicatat di sisi debit sebesar 1.500.000, pendapatan jasa dicatat di sisi kredit 30 juta, pendapatan diterima di muka 6 juta, akumulasi penyusutan peralatan 6.500.000, beban penyusutan peralatan dicatat di sisi debit sebesar 6.500.000, beban perlengkapan sebesar 500.000, beban gaji 5 juta, beban iklan 2 juta, beban listrik, air, dan telepon 1.500.000, beban asuransi 1 juta. Jadi total keseluruhannya yang debit 377.500.000 rupiah dan total kredit 377.500.000. Langsung kita di sini ke soal bagian B. Diperintahkan yaitu jelaskan berdasarkan pengetahuan Anda dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang pertama tentang sejarah akuntansi dunia, yaitu ilmuwan akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1495, yang mana di kala itu ada seorang matematikawan bernama Lucas Pacioli yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Buku yang dicetak Pacioli diberi judul Summa de Arithmetica Proportion et Proportionita, yang berisi metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus pada usahawan pada kala itu. Munculnya sistem pembukuan berpasangan. Pada awal kemunculan akuntansi masih belum diberi nama itu, melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Awalnya muncul sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama menyebarkannya sebagai pembelajaran kepada pebisnis. Namun beberapa waktu kemudian, sistem pembukuan berpasangan mulai dikenal di banyak negara-negara besar lainnya. Bahkan negara sekelas Amerika Serikat juga menggunakannya sekalipun dengan nama yang berbeda.
yaitu sistem Anglo-Saxon. Yang kedua ada sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali di abad 1642, yang mana kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan, termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri yang memang menjajah barang dagangannya di Indonesia. Nah, sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkannya kepada mahasiswa. Yang mana kala itu masih satu universitas loh yang mengampu, yaitu Universitas Indonesia. Wow, keren banget ya. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAII resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu akuntan. Lanjut. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Nah, yang pertama itu ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, akuntansi keuangan ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan, yaitu auditing ya. Nah, auditing ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Lanjut. Yang ketiga ada akuntansi biaya, yaitu cost accounting. Merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau jasa. Nah, selanjutnya keempat ya, udah gak kerasa. Adanya akuntansi manajemen atau manajemen accounting, bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam usahanya. Yang kelima, ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan kegiatan yang berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Yang keenam ada akuntansi peranggaran atau budgeting. Merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Tanggal 7 ada akuntansi pemerintahan, governmental accounting, merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Nah, sekarang ada prospek kerja akuntansi. Sebenarnya prospek kerja akuntansi itu sangat luas, namun yang saya ketahui hanya ada 3, yaitu ada auditor, financial analysis, dan asisten controller. Nah, lanjut ke soal keempat. Sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Di sini ada 3, yaitu yang satu pemilik. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya. Di sini ada karyawan, digunakan sebagai bahan dalam mendistribusikan kontrak kerjanya. Yang ketiga ada pemerintah, digunakan untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Lanjut, kelima, sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan, ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal dan neraca saldo, penyesuaian, ada neraca lajur, ada penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, ada penyusunan jurnal penutup,
ada jurnal pembalik, ada neraca akhir atau laba setelah penutupan, atau siklus akuntansinya di dalam tabel itu seperti ini. Dari transaksi menuju ke bukti transaksi, menuju ke jurnal, menuju ke buku besar, menuju ke neraca percobaan, menuju ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini terbagi menjadi dua, ada laporan laba rugi sama laporan perubahan modal langsung di keneracakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.